Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, insyaallah kami selalu doakan mudah-mudahan kami, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada sebuah pertanyaan daripada saudara kami yang mulia, Kang Sukma. Mohon jelaskan kepada kami tentang tawassul menurut sudut pandang 3 tingkatan, ya. Yaitu menurut sudut pandang syariat, menurut sudut pandang tarekat, dan menurut sudut pandang hakikat. Jadi insyaallah kami berusaha untuk menjawab. Tentu jawaban kami tidaklah sempurna, dan apa yang kami sampaikan ini menurut pribadi kami. Jadi apabila tuan dan puan yang mulia tidak sepakat, silahkan tinggalkan. Yang pertama, dalam sudut pandang syariat, tawassul ini sering menjadi perbincangan, ya. Kenapa sering menjadi perbincangan? Karena ada sebagian orang berpendapat bahwa tawassul ini membuka celah daripada kesyirikan. Artinya menyebut-nyebut orang, ya, dalam hal berdoa atau supaya hajat-hajatnya terpenuhi. Tentu doanya kepada Allah, namun dengan menyebut-nyebut orang tertentu, ya. Nah, jadi apa itu tawassul? Secara gamblangnya tawassul itu adalah perantara atau wasilah atau jalan, ya. Jadi tawassul itu adalah perantara. Jadi ibarat kita mau pergi ke Mataram dari Lombok Timur, lalu kita tidak bisa menggunakan sepeda motor atau kita tidak bisa menyetir mobil, maka cukup dengan ikut masuk ke dalam mobil orang yang bisa nyetir, maka insya Allah sampai ke Mataram. Nah, jadi ibarat kita tidak bisa membawa mobil, ya, maka cukup kita masuk ke dalam mobil orang, ya. Tentu sopirnya itu bisa menyetir, maka kita juga ikut sampai ke Mataram. Nah, jadi gamblangnya tawassul itu seperti itu. Tawassul ini ada 2 tipe. Ada tawassul menyebut orang soleh yang masih hidup, dan ada tawassul yang menyebut orang soleh atau orang yang dekat kepada Allah yang sudah meninggal dunia. Untuk tawassul dengan meminta tolong untuk didoakan oleh orang soleh yang dekat kepada Allah yang masih hidup, ini insya Allah sebagian orang, sebagian ulama membolehkannya. Namun bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, misal datang ke kuburannya lalu melakukan tawassul, sebagian orang membolehkannya, sebagian orang tidak memperbolehkannya. Maka kami pribadi mengikuti pendapat orang yang membolehkannya. Nah, jadi secara kaidah syariat, ya, tawassul itu adalah perantara. Nah, jadi kaidah syariat tawassul itu adalah perantara atau wasilah. Seperti yang saya jelaskan, contoh analogikan seperti kita tidak bisa menyetir mobil, lalu kita hendak berpergian, kita cukup masuk ke dalam mobil orang yang bisa nyetir.
insya Allah sampai ke tujuan. Nah, adapun di dalam metode tarekat, tawasul itu sebetulnya adalah penyamaan frekuensi. Ya, tawasul itu adalah penyamaan frekuensi kepada orang-orang yang kita sebut di dalam doa. Misal kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Habib ini, Kiai ini, Tuan Guru ini. Itu sebetulnya untuk menyamakan frekuensi sukma kita dengan sukma yang kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi di dalam metode tarekat, tawasul adalah menyamakan frekuensi sukma kita atau jiwa kita dengan orang yang kita bertawasul dengannya. Supaya kita frekuensi jiwa kita dengan frekuensi jiwa beliau itu sama. Sehingga kita mendapatkan ilmu, hikmah, dan nur, dan sir yang sesuai yang beliau temukan. Jadi sesuai dengan apa yang beliau alami. Nah, itu kalau secara tarekatnya. Adapun secara hakikat, tawasul itu tidak ada. Jadi secara hakikat, tawasul itu tidak ada. Jadi langsung kepada ahdah, wahdah, wahidiyah. Allah, Muhammad, Adam. Langsung dari diri jasad, masuk ke diri hati, masuk ke diri jiwa, masuk ke diri ruh, masuk ke dalam rahasia Nur Muhammad, masuk ke dalam Ruhul Ahmad, baru masuk kepada Ahad. Jadi urutannya ke dalam itu Ahad, Ahmad, Muhammad, Ruh, jiwa, hati, jasad. Jadi dalam metode hakikat, tawasul itu tidak ada. Menggunakan perantara itu tidak ada. Dia langsung kepada ahdah, wahdah, wahidiyah. Allah, Muhammad, Adam. Zat, sifat, asma, af'al. Jadi kalau dalam metode hakikat langsung. Karena tidak ada yang mawujud kecuali Allah dalam kaidah hakikat. Tidak ada yang kuasa selain Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, apapun dan bagaimanapun. Jadi, dalam kaidah syariat tawasul itu ada dua. Ada tawasul dengan orang yang masih hidup. Ada tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tawasul dengan orang yang masih hidup, misalkan, Tuan Guru tolong doakan kami kepada Allah. Ya Habib, tolong doakan kami kepada Allah. Nah, ini tawasul kepada orang yang masih hidup, dan insya Allah semua orang rata-rata sepakat dengan hal ini. Tapi bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, artinya datang ke kuburannya, sebagian orang tidak sepakat, sebagian orang sepakat memperbolehkannya. Kami ikut yang memperbolehkannya. Nah, adapun dalam metode tarekat, tawasul itu adalah penyamaan frekuensi. Supaya jiwa kita frekuensinya sama dengan jiwa orang yang kita bertawasul dengannya. Supaya kita jadi satu kloter. Supaya kita jadi satu runtunan. Satu kloter. Ya. Sedangkan menurut kaidah hakikat, tawasul itu tidak ada. Jadi tawasul itu tidak ada dalam kaidah hakikat karena langsung menggunakan ahdah, wahdah, wahidiyah. Allah, Muhammad, Adam dengan urutan yang kami sampaikan tadi. Jadi begitu Tuan yang mulia, saudara kami yang mulia yang bertanya. Tentu apa yang kami sampaikan ini adalah menurut kami, tuan-tuan. Apabila tidak sepakat, silahkan tinggalkan. Namun apabila sesuai, silahkan digunakan insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Karena itu datang daripada hawa nafsu kami. Namun seandainya kata itu benar, maka itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak datang dari diri kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, itu datang dari diri kami. Apabila itu adalah sebuah kebenaran, itu datang daripada Allah, bukan datang dari diri kami. Sesungguhnya kami adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya, kecuali atas dalangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.